Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rosa Daras, dalam Pojok Sejarah. Hari-hari ini kita cukup dibuat bising dengan ramainya pemberitaan di media massa maupun di media sosial, utamanya tentang gagasan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang eh, melakukan program penulisan ulang sejarah Indonesia. Ini menarik karena ternyata gagasan yang kemudian sudah dilaksanakan oleh sejumlah sejarawan, saya dengar ada sekitar 100 ahli sejarah termasuk arkeolog yang sudah terhimpun dalam tim penyusunan buku tersebut, dan mereka sudah rapat di Bandung, di Jakarta, maraton gitu ya. Dan celakanya di saat proses penyusunan sejarah ini sempat bocor. Jadi rencana 10 jilid itu sempat bocor, di mana yang kita dengar salah satunya misalnya penghapusan istilah Orde Lama. Satu, itu sempat bikin gaduh. Yang kedua adalah keterangan bahwa tragedi 98 itu tidak terjadi pemerkosaan massal. Nah, ini cukup ramai. Tetapi yang menarik belakangan adalah bahwa beberapa sejarawan yang tidak terlibat dalam 100 sejarawan sebagai tim penyusun buku pelurusan sejarah Indonesia tadi, mulai melakukan kritik, tetapi sifatnya cukup argumentatif karena mereka mempertanyakan tentang metodologi, selain metodologi juga kepatutan negara dalam cawe-cawe urusan sejarah. Nah, ini kan menarik sebenarnya. Dan kalau kita melihat proses yang sedang terjadi, maka sebenarnya kita tidak perlu terbawa pada arus pro dan kontra, karena sebenarnya dalam banyak kesempatan saya selalu menyitir kata-kata Bung Karno bahwa sejarah selalu akan menemukan jalan kebenarannya sendiri. Jadi ini akan menghapus adagium bahwa penulisan sejarah selalu dilakukan oleh pihak pemenang. Jadi artinya versi pemenang akan menuliskan sejarah, sedangkan versi yang kalah akan menjadi tersangka atau terdakwa. Nah, ini yang selalu berulang dari zaman ke zaman, dari era ke era. Apa jadinya misalnya ketika sejarah sudah ditulis, kemudian era sekarang pemerintah menulis sejarah, kemudian mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ada lagi penulisan ulang sejarah yang masing-masing dengan kacamata dan versi yang penguasa. Ini kan menjadi tidak elok. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa urgensi dari kesadaran kita berbangsa sebenarnya adalah ajakan saya pribadi untuk kita tidak sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi Bung Karno dalam pidato terakhir tahun maksudnya pidato kenegaraan ya. Pidato kenegaraan tahun 66 yang berjudul Jas Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena Soekarno orang yang dikenal sebagai penggandrung sejarah. Jadi ketika tahun 1929 Soekarno meramalkan bahwa Indonesia akan merdeka pada tahun 1945, itu orang nggak ada yang percaya. Tetapi ketika itu sudah lewat, sudah terjadi, dan orang mengkonfirmasi tentang itu, kok dulu bisa tahu kalau kita akan merdeka tahun 45? Soekarno menjawab bahwa karena saya belajar sejarah. Jadi konstelasi politik, kemudian pertarungan kepentingan antara Barat dan Timur, kemudian terjadinya pecah perang dunia pertama, kemudian situasi yang menegang, dan maka Soekarno sudah bisa meramalkan bahwa pada tahun-tahun 40-45 akan terjadi yang dia sebut adalah perang Pasifik Timuraya. Nah, benar terjadi karena Jepang kemudian menyerang Amerika, kemudian terjadilah Perang Dunia Kedua, di mana ketika itu momentum kita merdeka. Setelah Jepang kalah,
Artinya ketika terjadi perang kedua, Jepang masuk, Soekarno sudah meramalkan bahwa Jepang akan masuk ke Indonesia dan otomatis akan menghapus penjajahan oleh Belanda. Dan itulah momentum kita merdeka ketika Jepang kalah. Nah, Soekarno bukan meramal, tapi dia belajar dari sejarah. Bahwa, jadi sebenarnya kalau kita hikmah ya apa yang bisa kita petik adalah bahwa sejarah selalu meninggalkan esensi, meninggalkan nilai, meninggalkan hal yang bisa dijadikan pelajaran bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah. Cuma memang ketika misalnya sekarang kita sedang ramai tentang gagasan Menteri Fadlizon membuat 10 jilid buku penelusuran sejarah versi pemerintah, tanda kutip Prabowo, maka bisa dipastikan akan banyak penolakan. Dan saya sekedar mengingatkan kepada sahabat-sahabat pojok sejarah bahwa kita nggak perlu ikut-ikutan gaduh, karena sebenarnya sejarah sudah terjadi. Jadi kayak misalnya 98 tidak terjadi pemerkosaan. Waktu itu sudah ada tim gabungan pencari fakta dan sudah juga menyebutkan data-datanya. Sejarah sudah terpublikasi bahwa saksi-saksi, korban-korban yang memberi testimoni bahwa dia termasuk korban perkosaan. Jadi ketika ada upaya penghapusan, ini yakinlah nggak bakal bisa hilang. Contoh kata Orde Lama, memang Soekarno tidak pernah menamakan dirinya sebagai rezim Orde Lama. Jadi munculnya stigma Orde Lama adalah ketika Soeharto berkuasa menggantikan Soekarno. Maka era Soekarno disebutnya rezim Orde Lama dan Soeharto menyebut dirinya rezim Orde Baru gitu loh. Nah, tapi penghapusan Orde Lama sama sekali dalam buku sejarah juga tidak akan pernah menghapus memori bangsa bahwa dalam satu kurun kita pernah mengenal sejarah yang disebut sebagai Orde Lama gitu loh. Jadi lepas itu diakui apa tidak. Nah, ini yang saya maksud adalah bahwa ketika nanti banyak sekali catatan-catatan perbaikan, mungkin koreksi yang akan dilakukan oleh Menteri Fadlizon, maka percayalah bahwa sekali lagi sejarah akan mengalir menemukan jalan kebenarannya sendiri. Nah, saran barangkali buat Menteri Fadlizon sebenarnya, karena dia menargetkan 17 Agustus buku itu terbit sebagai hadiah ulang tahun 80 tahun proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sementara beberapa penulisnya pun merasa tidak yakin kalau Agustus itu akan bisa selesai pada waktunya. Nah, kembali bahwa bicara tentang sejarah, kita akan lihat seperti apa, tidak perlu ikut gaduh, tetapi yang jelas ingat kata Bung Karno, jas merah, bahwa kita jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi sejarah apapun sebenarnya, karena dari sejarah kita bisa menjadi insan-insan anak bangsa yang lebih bijaksana dan lebih bisa memetik hikmah pelajaran masa lalu untuk berbuat lebih baik pada era sekarang dan era yang selanjutnya. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada topik sejarah yang sedang hangat dibincangkan di media akhir-akhir ini. Saudara, terima kasih. Sampai jumpa.